Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi anak-anakku kelas 8, siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Apa kabar hari ini anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada teks berita ini, pada pertemuan kali ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Adapun indikatornya yaitu menjelaskan pengertian unsur-unsur berita. Selanjutnya, menemukan unsur-unsur dalam teks berita. Harapannya, setelah pertemuan kali ini, siswa diharapkan dapat memahami, dapat menjelaskan pengertian unsur-unsur berita, dan dapat menemukan unsur-unsur dalam teks berita. Mengetahui perkembangan dan segala informasi yang terjadi di seluruh penjuru dunia saat ini tidaklah sulit. Ada berbagai media yang bisa menjadi sarana untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang sedang terjadi di seluruh penjuru dunia. Kalian mungkin sering melihat tayangan berita, membaca berita yang ada di koran, ada di majalah, di media internet, dan kalian bisa mendapatkan informasi tentang hal-hal yang sedang terjadi di seluruh penjuru dunia. Agar kalian bisa memahami tentang apa itu berita, mari dengan pengertian berita itu sendiri. Berita adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta yang sedang terjadi maupun sudah terjadi dan disampaikan melalui perantara media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Penyampaian berita harus merupakan sebuah kenyataan, bukan karangan fiktif atau cerita yang dibuat-buat. Berita harus nyata, jadi kita tidak menuliskan berita yang tidak fakta atau tidak sesuai yang ada di lapangan. Umumnya, berita yang disampaikan haruslah sebuah fakta tentang kejadian yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi di masyarakat. Karena itu, dalam penyampaian harus disertai fakta yang sesuai, fakta yang sifatnya terbaru atau terkini. Sedangkan tujuan dibuatnya berita yaitu untuk menyampaikan informasi yang benar terhadap masyarakat secara luas. Karena itu, ketika berita tidak disajikan berdasarkan fakta, maka akan turut berpengaruh pada masyarakat itu sendiri. Sebuah berita yang baik harus memenuhi syarat pembuatan berita yang baik. Berita yang baik adalah berita yang memenuhi kode etik dalam jurnalistik yang sudah memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut. Syarat-syarat yang pertama, informasi adalah informasi terkini atau terbaru. Jadi jangan berita yang lama ya. Jadi informasinya memang benar-benar informasi terbaru.
Hal ini bisa dibuktikan dengan jarak waktu antara berita disiarkan dengan kejadian yang diberitakan tidak terlalu jauh. Sekarang yang selanjutnya yaitu berimbang. Dalam berita, informasi yang disampaikan tidak hanya harus berupa fakta, namun juga berimbang. Berimbang adalah informasi yang sebenarnya serta salah satu pihak. Dengan begitu, masyarakat yang membaca atau melihat juga tidak akan terpengaruh dengan opini-opini tersendiri. Maksudnya dengan opini-opini yang di luar dari fakta tersebut. Selanjutnya yaitu lengkap. Jadi syarat-syarat sebuah berita tadi yaitu lengkap. Unsur terakhir yang harus ada dalam sebuah berita. Artinya setiap informasi dalam berita harus disajikan secara lengkap. Tidak ada yang disembunyikan atau dikurangi. Dengan begitu, masyarakat atau halayak luas yang membaca atau mendengarkan berita tidak menjadi bingung atas informasi yang disampaikan di dalam berita tersebut. Jadi tidak ada banyak pertanyaan. Kalau berita itu tidak lengkap, akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Oleh sebab itu, berita harus lengkap. Nah, bagaimana caranya berita itu agar bisa lengkap? Nanti ada syaratnya ya, syarat apa unsur-unsur berita agar berita itu bisa lengkap sehingga tidak terjadi banyak pertanyaan. Sekarang kita ke fungsi dulu. Fungsi dan tujuan berita. Apa sih fungsi dan tujuan berita tersebut? Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, membantu masyarakat bersikap terbuka. Ketiga, lebih meningkatkan kesadaran pada publik. Keempat, membentuk opini publik. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan sudah menyinggung terkait bagaimana sih agar berita itu bisa lengkap. Nah, ada syaratnya juga bagaimana berita itu bisa lengkap. Agar berita itu bisa lengkap, jangan sampai kita melupakan unsur-unsur berita. Nah, ini sesuai dengan indikator yang kedua dalam KD kita, yaitu mengetahui unsur-unsur dalam berita. Apa saja sih unsur-unsur dalam berita tersebut? Unsur-unsur dalam berita biasa kita kenal, mungkin kalian pernah membaca, itu 5W plus 1H. Apa saja 5W plus 1H tersebut? Nah, ini masih dalam istilah bahasa Inggris, 5W plus 1H. W yang pertama yaitu unsur what, apa. Ya. W yang kedua yaitu who, siapa. W yang ketiga adalah when, kapan. Where yang keempat yaitu di mana. W yang kelima adalah why, kenapa. Serta 1H, hanya adalah how, bagaimana. Nah, sekarang kita kaitkan dalam berita. Sekarang kita lihat istilah yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau tadi istilahnya dalam bahasa Inggris mendunia ya, 5W plus 1H. Sekarang yang dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan singkatan adik Simba. Nah,
Tolong diingat, jika kalian ingin mengingat unsur-unsur teks berita, kalian ingat saja adiksimba. Tolong dihafalkan ya nak ya, karena ini adalah kunci dalam menentukan unsur buah berita. Adiksimba. A-nya adalah apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Dan ba adalah bagaimana. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo kita simak satu persatu dari unsur-unsur teks berita tersebut. Unsur pertama adalah apa. Unsur apa menjelaskan tentang apa berita tersebut. Unsur apa berkaitan dengan apa yang dibahas dalam berita dan merupakan unsur pembentuk paling penting. Unsur apa biasanya membahas tentang isu-isu terkini atau peristiwa terbaru yang sedang terjadi. Jadi, unsur apa artinya tentang apa sih berita tersebut? Berbicara tentang apa sih berita tersebut, gitu kan? Itu namanya unsur apa. Sekarang selanjutnya yaitu unsur yang kedua yaitu siapa. Unsur siapa berkaitan dengan orang atau subjek yang terkait dengan informasi atau berita yang ditulis. Unsur ini termasuk siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Siapa saja yang ikut harus disebutkan dengan jelas. Jadi pada saat kita menuliskan berita, siapa yang terlibat di dalam peristiwa yang kita beritakan tadi. Harus ada ya. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu kapan. Kapan ya? Pada saat kita akan menuliskan sebuah berita, unsur waktu kejadian peristiwa yang disebutkan dalam sebuah berita itu kita sebutkan. Jadi kapan sih berita tersebut terjadi? Misalnya berita tersebut terjadi pada tanggal berapa? Terus misalnya kapan? Misalnya siang hari atau malam hari. Ya, kalau kita berbicara tentang waktu, itu kan ada tanggal. Ada juga waktu yang berkaitan dengan pagi, siang, sore, dan malam. Selanjutnya yaitu unsur di mana. Unsur ini menjelaskan tentang lokasi atau tempat di mana kejadian atau peristiwa terjadi. Jadi pada saat kita menuliskan sebuah berita, jangan lupa di mana sih peristiwa itu terjadi. Jangan sampai terlupakan. Jadi pada saat kita menuliskan berita, unsur-unsur yang ada dalam sebuah teks berita harus ada. Agar apa? Agar pembaca tidak bingung, tidak bertanya-tanya. Karena apa? Pada saat kita menampilkan sebuah berita, kita tidak bisa tanya jawab. Akan tetapi publik itu bisa dengan cara membaca, bisa dengan cara mendengar atau melihat atau menonton televisi. Gitu ya. Selanjutnya yaitu mengapa. Unsur mengapa dalam berita merupakan bagian yang harus menjelaskan mengapa latar belakang kejadian tersebut. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Itu unsur mengapa. Misalnya, ada seseorang berkelahi. Penyebab perkelahian tersebut apa? Nah,
itu masuk di dalam unsur kenapa. Kenapa sih orang itu berkelahi? Misalnya si A dan si B berkelahi. Misal, itu contoh yang sangat mudah ya untuk memahaminya. Selanjutnya yaitu bagaimana. Nah, unsur bagaimana yaitu kita menjelaskan kronologis kejadian atau kronologis peristiwa tersebut. Jadi ini berkaitan dengan urutan kejadian. Ini bagaimana sih bisa terjadi seperti itu? Atau bagaimana sih peristiwa tersebut bisa terjadi? Jadi berkaitan dengan kronologis. Itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya semuanya ya anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandar Lampung khususnya kelas 8. Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini tentang mengidentifikasi teks berita. Semoga kalian bisa memahami. Ada pertanyaan dari anak-anakku, mungkin nanti bisa Ibu lihat di mana ya? Saya aja nggak apa-apa, kamu dari operator. Sambil Ibu lihat. Apa itu opini? Ya, ada pertanyaan tentang opini. Opini itu adalah pernyataan hanya dari seseorang atau pendapat, hanya pendapat seseorang. Jadi belum tentu pendapat seseorang itu bisa sama dengan orang lain. Itu adalah opini. Jadi belum masuk di dalam fakta. Kalau kita berbicara dengan fakta, tidak berbicara tentang keyakinan sendiri. Nah, itu namanya opini. Jadi berbeda ya antara fakta dengan opini. Kalau opini hanya berdasarkan pernyataan sendiri. Itu namanya opini. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran kita. Setelah ini berakhir, silahkan kalian buka classroom kalian pada kelas Bahasa Indonesia. Di dalam classroom tersebut ada tugas yang sudah Ibu upload ya, sudah ada di dalam kelas kalian. Silahkan, tidak banyak soalnya, di situ ada latihan ya, hanya 5 saja. Langsung kalian jawab pilihan ganda tentang menentukan unsur teks berita. Tidak sulit ya anak-anakku. Pertanyaan lagi, Bu. 1, apa itu faktual dan aktual? Dari anak-anak, mohon bantu jawab. Ya, ada pertanyaan. Tadi sudah hampir Ibu tutup ya. Jadi ini ada pertanyaan kembali. Ada pertanyaan tentang faktual. Ya, faktual itu adalah yang berita tersebut itu fakta, itu faktual. Kalau aktual itu benar, gitu ya. Aktual yang sekarang, ya. Jadi yang benar dan sekarang. Jadi fakta itu yang benar, ya. Maksudnya yang nyata sesuai dengan kondisi real atau kondisi nyata. Aktual adalah terbaru, ya. Itu namanya faktual dan aktual, nyata dan terbaru. Bu, kalau tugasnya kemarin sudah selesai bagaimana ya, Bu? Ya, bagi yang sudah menyelesaikan tugasnya, Ibu ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silahkan dikerjakan tugasnya. Bagi yang sudah mengerjakan tugasnya, sudah tersimpan di classroom, sudah tersimpan di data Ibu. Tidak perlu mengerjakan lagi. Itu ya anak-anakku. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik. Tetap semangat belajar di rumah. Tidak
malas-malasan, serta tetap berdoa dan selalu menjaga kesehatan. Semoga kita semua bisa keluar dari masalah pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jatuhnya kamera.